Salawat salam kepada Nabi yang menanamkan iman dengan teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat yang mubarak ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengubah zaman yang penuh dengan kemunafikan dan kemaksiatan menuju zaman yang penuh dengan iman dan ilmu pengetahuan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dekadensi moral kembali mewabah dan mengejala dalam berbagai bidang kehidupan. Kita perhatikan dalam bidang sosial, perjurian, perzinaan, Maruk-marukan, bahkan pembunuhan semakin merajalela. dalam bidang hukum, ketidakadilan, mafia perkara ada di mana-mana. Dalam bidang pemerintahan, kesakralitas kekayaan, degradasi kredibilitas, budaya kolusi dan nepotisme. Bahkan akhir-akhir ini sering kita mendengar betapa moralitas para pemimpin kita yang sering memalukan, Memilukan, bahkan menyakitkan kita sebagai warga yang beradab dan beragama. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya akhlak dalam membangun bangsa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam membangun masyarakat madani dengan landasan surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan tanah air yang berbahagia. Dalam ilmu balaghah, ayat tersebut termasuk dalam khabari. Maksudnya menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah yang baik bagi kita. Kebesaran sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah, pada akhirnya berhasil membawa umat manusia yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulu selalu berseteru kini menjadi bersatu, yang dulu menjadi penyembah berhak kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sejalan dan sejalin ayat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Rasul isduwatin al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan Al-Qur'an yang jalan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah akhlak para pemimpin kita jika dikaitkan dengan ayat tadi? Jawabannya adalah alhamdulillah, di negeri tercinta kita ini tidak sedikit pemimpin kita yang patut diteladani, Tidak sedikit pemimpin kita yang selalu mengayomi, tidak sedikit para pemimpin kita yang peduli dengan nasib bangsa ini. Apalagi bangsa ini tertimpa musibah, terkena tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Semua itu patut kita syukuri, meskipun jumlahnya hanya sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Bagaimana reformasi teraplikasi, sedangkan para pemimpin kita sedang mengalami dekadensi jati diri? Reformasi yang kita harapkan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Lantas, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita? Sebagai jawabannya terangkai dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. jikalau sekiranya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dan langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Dengan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, pemimpin harus menjadi public figure. Yang kedua, pemimpin harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki akhlak terpuji. Dan yang keempat, mari kita tingkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa agar Indonesia jaya, maka pemimpin harus cermin dan mengambil strategi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah. Dengan demikian Indonesia akan maju dengan pemimpin yang jujur dan berbudi pekerti luhur, sehingga rahmat Allah pun terkunjung. Jalan-jalan ketua paya asri. Jangan lupa ketua paya selatan. Demikian syarahan kami akhiri. Tersilap tersalah, mohon maafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.